Sahabat literasi, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengarkan istilah membaca buku sama dengan kita membuka gerbang dunia. Kali ini bersama aku Trestra Ardana Alfariski yang akan mengajak kalian semua mengulas sebuah buku yang berjudul Soekarno Paradoks Revolusi Indonesia. Sahabat literasi pasti pernah berekspektasi tinggi terhadap sebuah buku. Namun begitu kita beli, ternyata isinya biasa-biasa saja. Dengan membaca teks ulasan buku, kekecewaan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Apa sih yang membuat aku tertarik dengan buku ini? Yang pertama, ingin mengetahui lebih dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, mengetahui siapa bapak bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencari kutipan yang dapat memotivasi. Dan yang keempat, yaitu sampul buku yang juga terlihat sangat bagus. Itu merupakan alasan aku tertarik dengan buku ini. Sahabat literasi, buku ini berisi tentang sejarah kehidupan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Soekarno tidak dimakamkan di tempat yang dia inginkan, tetapi Soeharto mengizinkan untuk memakamkan jasad Soekarno di Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya. 40 tahun meninggalnya Soekarno, namanya tidak benar-benar lumat terkubur, karena Soekarno yang terus menjadi ikon revolusi nasional Indonesia. Dan Soekarno merupakan orang yang disebut sebagai orang yang selalu memiliki tujuan baik, tetapi langkah-langkah yang diambilnya justru membuatnya jauh dari tujuan itu. Di buku ini juga dijelaskan jejak langkah Soekarno yang juga disebut sebagai putra sang fajar dan garis darah 3 generasinya. Bintang film idaman Soekarno adalah Norman Carey. Soekarno mencoba menirukan gaya dari bintang film idamannya itu, mulai dari kumis sampai celana boneka. Tetapi kumis Soekarno yang tidak bisa melengkung justru membuatnya lebih mirip seperti Charlie Chaplin. Megawati yang juga menjadi anak dari Presiden pertama Indonesia menjadi saksi suka dan duka Soekarno sebagai presiden dan tawanan politik. Megawati tumbuh menjadi gadis pendiam karena tekanan-tekanan politik yang selalu diterima olehnya. Karena itulah Megawati menjadi anak istimewa dari Soekarno. Soekarno juga merupakan seorang penulis di masa mudanya. Ia bukan hanya seorang presiden. Kesalahan terbesar Soekarno mungkin ialah tidak mempercayai sepenuhnya prosedur demokrasi. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme adalah contoh yang autentik dari kecenderungan intelektual dan analisis sejarah Bung Karno. Nah, sahabat literasi, kini saatnya kita mengetahui beberapa kelebihan yang ada di buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki ilustrasi yang sangat baik. Yang kedua, buku ini mengandung isi yang lengkap dan jelas. Dan yang ketiga, tentunya di dalam buku ini terdapat banyak sekali kutipan yang dapat memotivasi pembacanya. Namun di samping kelebihan itu, buku ini juga ternyata memiliki kekurangan, di mana di dalam buku ini terdapat banyak sekali bahasa yang sulit dipahami. Itu membuat pembaca harus mencari maknanya terlebih dahulu. Sebagai saran perbaikan, alangkah baiknya buku ini ditambahkan catatan kaki dan glosarium di bagian belakang buku. Terlepas dari kelemahan buku ini sangat cocok dan aku merekomendasikannya untuk generasi muda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah Indonesia dan siapa bapak bangsa Indonesia. Dari sampul dari buku ini juga sudah terlihat sangat menarik. Itu membuat ketertarikan pembaca untuk membeli buku ini semakin besar. Sahabat literasi, sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku mau menyampaikan sebuah kutipan yang menurut aku kutipan ini sangat memotivasi pembacanya. Dan ini merupakan salah satu kutipan favorit aku. Kutipan ini berbunyi, dalam setiap peperangan ada korban. Andai kata saya rela mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, saya akan lakukan. Insinyur Soekarno. Saya Trestra Ardana Alfariski.
utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi.